Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat iman dan nikmat Islam. Kita bisa belajar kembali kepada para mahasiswa, mahasiswi, dan kepada para mustami dan para tulabul ilmi semuanya. Semoga di hari Jumat yang berkah ini Allah memberkahi ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Tentunya kita mulai belajar hari ini dengan membaca selawat kepada Nabi kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana hadis beliau, barang siapa yang berselawat beliau sekali maka akan mendapatkan 10 kebaikan. Soalnya hari ini kita akan belajar terkait ekonomi moneter Islam ya. Dan ini adalah sebuah pengantar untuk materi-materi yang lebih detail nanti ke depannya. Langsung saja, sebelum kita belajar sedikit perkenalan dari kami. Insya Allah pekan depan kita akan lebih interaktif dalam berdiskusi. Hari ini saya mohon izin karena ada kegiatan, jadi tidak bisa interaktif ya. Mungkin kita akan via WA atau apa gitu. Berikut pendidikan kami, nanti bisa saya jelaskan pertemuan selanjutnya. Dan ini kontrak kuliahnya, nanti kita jelaskan pertemuan selanjutnya aja. Oke, ini adalah konten yang akan kita pelajari selama semester ini. Jadi semester per hari ini kita akan belajar pengantarnya ekonomi Islam. Besok kita akan belajar sejarah dan teori uang dalam Islam. Terus juga ada teori permintaan uang konvensional dan segala macam. Jadi saya harapkan di pertemuan 4 dan 5 akan ada presentasi ya. Makanya untuk hari ini saya mohon untuk ketua kelas bisa mengumpulkan list daftar nama mahasiswanya. Ya, nanti bisa dibagi menjadi 5 kelompok ya. Dibagi menjadi 5 kelompok untuk presentasi di sesi 4, 5, 10, 11, dan 14. Dan kita juga akan ada kuis di sesi 6 dan sesi 12 ya. Ini bisa menjadi catatan bagi teman-teman semuanya, bagi mahasiswa semuanya agar mempersiapkan segala sesuatunya. Oke, langsung masuk ke materi. Nanti kalau ada pertanyaan nanti di sesi interaktif aja atau via WhatsApp group. Sekarang pertanyaan pertama, ketika kita belajar ekonomi moneter Islam, apa sih yang kebayang di pikiran kita tentang moneter? Jadi moneter itu adalah secara singkat satu kata yang mewakili kata moneter adalah uang ya. Jadi yang akan kita pelajari adalah terkait uang. Jadi ekonomi itu kan banyak ya, ada jual beli, ada transaksi, ada barang, ada bisnis, ada agribisnis, ada banyaklah operasi segala macam. Tapi yang kita bahas ini hanya uangnya saja ya. Jadi uang ini bukan sesuatu yang apa ya, yang diremehkan ya, karena banyak orang yang menghambakan uang juga ya. Bagaimana sekarang kita akan tahu nih bagaimana apa sih fungsi uang, sifatnya, pengaruh uang terhadap ekonomi, dan itu yang semuanya yang akan kita pelajari dari ekonomi moneter ya secara umum, dan ini merupakan bagian dari ilmu ekonomi. Tujuannya apa? Nah, biar kita semua sebagai mahasiswa paham bagaimana uang itu bisa diciptakan, bagaimana tingkat bunga di bank itu bisa ditentukan, dan bagaimana nanti ada juga ternyata bukan pasar itu yang nggak cuma pasar angso-duo ya atau pasar sayur gitu, tapi juga ada namanya pasar uang gitu ya. Dan bagaimana kebijakan moneter dan sistemnya mengelola jumlah uang beredar gitu kan. Berapa uang harus dicetak di bulan ini, di tahun ini, menjelang lebaran tuh berapa uang harus cetak segala macam. Ya itu nggak bisa sembarangan ya, karena kalau uang makin banyak uang dicetak tentu akan mempengaruhi tingkat perekonomian. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya, di slide selanjutnya. Yang kedua tentunya sebagai seorang akademisi kita harus dituntut mampu meningkatkan kemampuan analisis ya terhadap beberapa fenomena moneter. Seperti tahun 98 mungkin teman-teman belum lahir, itu kan ada krisis moneter itu. Nah, itu kenapa bisa terjadi ya, kenapa bisa terjadi, dan bagaimana efek kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Kalau kita lihat tiap negara itu punya kebijakan moneter yang berbeda-beda. Nah, tapi efeknya tentu akan berbeda-beda juga. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Nah, makanya itu penting untuk belajar. Jadi selain untuk belajar ilmu ekonomi moneter, kita juga harus belajar ilmu agama ya. Jadi makanya ada Islamnya di sini ya. Agar kita bisa menentukan kebijakan yang benar gitu ya. Kadang kan ada orang yang punya ilmu tapi nggak punya agama, kan dia menentukan kebijakan sesuai yang menguntungkan dirinya, tapi
merugikan banyak orang. Nah, itu makanya kita perlu belajar ekonomi moneter Islam. Agar nanti harapannya kalau teman-teman jadi pembuat kebijakan, jadi praktisi, bisa memberikan atau menentukan kebijakan yang sesuai dengan arahan dari agama kita, yaitu agama Islam. Oke, ini ada beberapa kasus krisis moneter ya. Banyak sekali terjadi hampir setiap dekade ya, setiap 10 tahun sekali. Itu ada krisis moneter, ada yang bahkan yang berdekatan ya. Di sini ada krisis moneter karena tidak adanya gas, tidak adanya pasokan energi gitu ya. Itu krisis energi. Lalu juga hiperinflasi di Jerman di tahun ini karena terlalu banyak mencetak uang. Yang paling dirasakan Indonesia adalah krisis moneter tahun 1998. Nah, saat itu Indonesia mengalami fase yang sangat buruk dalam perekonomian. Kenapa? Di tahun saya masih ingat, di tahun 96, 97 itu Indonesia itu rupiah, nilai tukar rupiah terhadap dolar itu hanya 2.600. Saya masih ingat itu. Dengan harga bakso masih 500 rupiah ya, zaman-zaman itu ya. 500, dapat bakso semangkok tuh 500 perak ya. Ternyata di tahun 98 berubah itu. Dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, semuanya berubah. Jadi yang awalnya nilai tukar rupiah itu terhadap dolar itu hanya 2.600 berubah menjadi hampir mencapai angka 17.000, mendekati 20.000 rupiah. Jadi 1 dolar berbanding dengan 20.000 rupiah, bayangkan. Dan efeknya apa? Efeknya harga-harga naik ya. Harga naik, otomatis banyak orang yang nggak mampu beli. Karena banyak orang yang nggak mau beli, ya banyak orang berdemo segala macam. Ya. Bank-bank juga banyak yang tutup, banyak yang kolaps ya, karena banyak orang, ada sebagian orang yang mengambil uang di bank, uangnya nggak ada, gitu ya, karena ternyata bank kan meminjamkan uang ya, dia ada orang nabung, uang tabungan orang itu akan dipinjamkan lagi ke orang lain. Ternyata orang yang minjam uang itu nggak mampu balikin uangnya ke bank. Nah, ternyata di satu pihak penabung ini pengen ambil uangnya lagi, kan uang dia pengen ambil lagi di bank, kamu diambil uangnya nggak ada. Nah, uangnya nggak ada, apa yang terjadi? Ya, terjadilah kepanikan pada saat itu. Kepanikan, jadi banyak orang demo segala macam ya zaman itu. Ya, itu namanya krisis moneter ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan bahas ini secara lebih detail ya, di ini apa sebabnya, apa itunya segala macam ya. Oke, ini adalah overview. Jadi pembahasan kita selama 100 semester nanti, overview saja. Detailnya akan lebih detail nanti di dalam kita bahas satu persatu. Pertama adalah uang dan peran sektor keuangan dalam perekonomian ya. Nah, uang dan peran sektor keuangan dalam perekonomian. Jadi ada uang dan keuangan ya, sektor keuangan. Ya, jadi yang kita omongin itu uang aja tuh, walaupun bukan uang kita ya. Oke, ini adalah ruang lingkup ekonomi moneter. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada tiga pihak yang terkait dengan ekonomi moneter. Yang pertama adalah bank sentral, yang kedua adalah bank dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lain itu seperti pegadaian, pasar modal syariah, pasar modal ya, semua jenis pasar modal lah. Terus juga ada asuransi, ada juga apa tuh reksadana, itu bagian dari bagian pasar modal. Ada juga leasing, itu juga masuk tuh, leasing. Sebenarnya ada juga nggak dihitung sama pemerintah seperti bank keliling, rentenir, itu juga masuk ya sebenarnya, karena mereka juga bergerak di sektor keuangan. Nah, yang mengatur kebijakan itu semua adalah bank sentral, dan yang menjadi objeknya adalah masyarakat, karena masyarakat yang menggunakan dan masyarakat juga yang menabung ya. Jadi masyarakat menabung di bank dan masyarakat juga yang meminjam uang dari bank gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, semua ini disebut dalam bahasa ekonomi disebut sebagai stakeholder ya. Jadi stakeholder dalam ekonomi moneter adalah masyarakat, bank sentral, dan bank dan lembaga keuangan lainnya. Bank sentral kalau di Indonesia artinya adalah Bank Indonesia. Oke, Bank Indonesia. Nah, antara masyarakat dan bank ini ada aktivitas menabung dan aktivitas meminjam uang ya. Menabung dengan banyak produknya, ada produk tabungan, ada produk
hari tua, ada produk pensiun, ada produk haji umroh, ada banyak produk tabungan pendidikan, macam-macam produknya. Yang penting intinya menabung gitu ya, nyimpen uang di bank, itu aktivitas utamanya. Terus juga ada namanya dari bank juga ada ke masyarakat. Masyarakat juga meminjam uang di bank. Kalau dalam Islam mungkin akadnya banyak ya, ada akad murabah, jual beli, mudharabah, bagi hasil, musyarakah juga yang bagi hasil ya. Terus juga akad mungkin qard segala macam. Kalau di bank konvensional tentunya akad dengan bunga segala macam ya. Itu adalah aktivitas. Nah, aktivitas itu mempunyai kuantitas. Ya, makin banyak orang menabung, makin banyak orang meminjam, itu namanya kuantitas. Kuantitas dalam transaksi perekonomian, transaksi uang ya. Nah, aktivitas inilah yang akan menentukan jumlah uang yang disediakan oleh bank sentral. Jadi dengan makin banyaknya aktivitas di sini, itu otomatis penyediaan uangnya juga akan makin besar, gitu kan? Ditentukan dari situ. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk dia harus cetak. Wah, ini kan masyarakat Indonesia kan miskin nih, kita cetak uangnya sebanyak-banyaknya. Jadi setiap rumah kalau bisa dapat 100 juta gitu, bagi-bagi aja gitu, nggak bisa kayak gitu ya. Kalau bayangkan nih, kalau seandainya setiap rumah punya uang 100 juta, pasti harga-harga di sekitar rumah teman-teman itu nggak sama kayak sekarang. Harga nasi padang mungkin sekarang kita bisa beli 10.000 ya, bisa beli 10.000. Harga siomay bisa 5.000 atau 10.000, 15.000 ya. Tapi kalau setiap orang, bayangkan setiap orang punya uang 100 juta, 15.000 itu nggak harga lagi, jadi mungkin harganya akan naik. Nasi padang mungkin harganya bisa sampai 50.000 ya. Saya masih ingat kalau teman-teman coba ada yang kerja di Jakarta atau kerja di Papua ya, gajinya besar ya. Teman saya dulu di Papua tuh kerja di Freeport, itu gajinya hampir 30 juta. Tapi harga beras itu 10 kg itu hampir 2 juta ya. Harga beras 2 kg 10 kg yang biasa kita beli di Jambi itu kan, kalau di Jambi paling sama 100.000 itu ya, 100.000, 105.000. Kalau yang anggur itu paling 130.000 paling mahal 130.000. Kalau di Papua itu hampir 2 juta ya, yang kualitas bagus mungkin 2.500.000 ya. Gaji 30 juta tapi kebutuhan pokoknya juga mahal. Artinya apa? Pengeluaran juga besar. Antara pendapatan dan pengeluaran sama aja gitu kan. Nah itu logikanya seperti itu ya. Di Jakarta juga sama. Di Jakarta itu gaji besar ya, UMR-nya besar. Maka lihat tiap daerah punya UMR yang berbeda. Kenapa UMR-nya bisa berbeda? Karena harga bahan pokok atau harga kebutuhan hidup yang di daerah tersebut beda-beda gitu kan. Nah, makanya ini harus dijaga sama pemerintah agar harga nggak terlalu mahal, harga nggak terlalu murah gitu kan. Caranya dengan apa? Oleh bank sentral dengan penyediaan uang. Jadi uang jangan sampai terlalu banyak dicetak, sesuai dengan aktivitas ekonomi. Jadi uang dicetak berdasarkan kuantitas aktivitas ekonomi. Seperti itu. Jadi biar harganya tetap seimbang. Jadi masyarakat tetap mampu membeli barang tersebut. Oke. Bank sentral akan mencetak mata uang. Nah, bank juga namanya harus ada cadangan bank ya. Jadi bank itu ada dua instrumen ya. Jadi bank itu nggak semuanya uangnya digunakan dalam transaksi keuangan, dilepas ke sini semuanya. Jadi dia juga punya deposito untuk investasi dan cadangan bank. Kalau seandainya ada orang-orang yang tiba-tiba mengambil uang, itu biasanya disebut dalam istilah perbankan namanya CAR ya, Capital Adequacy Ratio. Ada rasionya ya, sekitar sekarang sekitar 20% ya, atau 8% sampai 30%, saya lupa itu. Nah, penyediaan uang inilah yang akan mengaruhi kegiatan ekonomi makro secara makro ya. Jadi yang kita bahas ini adalah ekonomi makro dalam sistem. Nah, kalau kita bicara sistem moneter Islam, sistem ekonomi moneter, yang kita bicarakan adalah ekonomi secara makro, secara luas ya, dalam bentuk negara. Jadi bukan mikro ya. Karena nyetak uang itu kan kebutuhan banyak masyarakat banyak ya. Oke, nah kalau kekuatan non moneter ya kayak kebijakan politik ya, kebijakan politik atau perubahan daripada dolar gitu ya, perubahan dari luar negeri ya. Jadi tiba-tiba Amerika lagi krisis, kita juga kena krisis. Di tahun 2008 ya, kita ada krisis di Amerika, kita juga kena imbasnya, walaupun nggak terlalu banyak karena orang Indonesia nggak terlalu banyak bermain di pasar modal. Oke. Selanjutnya sejarah perkembangan uang.
Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung di chat aja ya di grup nanti ya. Nanti insyaallah di jam kita kuliah akan saya jawab insyaallah. Nah, sejarah perkembangan uang, ini ada saya mereviewnya hanya ada 4 ya, ada 4 ya. Pertama yaitu barter. Tapi sebelum barter ini juga ada yang sebelumnya ya. Sebelumnya itu orang malah nggak jual beli ya. Di zaman Nabi Adam tuh nggak ada orang jual beli ya. Ya orang bercocok tanam untuk memenuhi kehidupannya masing-masing. Dengan makin banyak perkembangan manusia, makin banyak kebutuhan. Saat itulah orang mulai merasa dia butuh sesuatu yang dia nggak punya gitu kan. Mulailah dia barter. Biasanya orang gunung sama orang laut gitu kan. Orang laut punya garam, orang gunung punya banyak kebun gitu ya. Orang pelayan punya nelayan punya ikan, orang gunung punya banyak hasil pertanian. Nah itu biasanya karena orang nelayan nggak punya pertanian, nggak punya sayur, dia tukeran ikan sama sayur gitu kan. Atau yang di daratan dia punya kambing, ya dia tukeran. Tapi barter ini skala dagangnya nggak bisa besar, nggak bisa kita tukeran. Wah saya nuker 1000 ekor kambing dengan 1000 ekor ikan, wah susah hitung-hitungnya ya, susah hitungnya ya. Jarang ada barter itu berhasil dengan skala besar. Alasannya kenapa? Karena kualitasnya susah dihitung ya. Jadi bisa aja kualitas kambingnya ini harus dihitung harus sama dengan kualitas ikannya gitu kan. Dan itu banyak gitu kan. Jadi nggak ada ukuran nilainya gitu kan. Nilainya susah ditentukan. Itu yang pertama yang susahnya. Nah, kendalanya. Yang kedua ada namanya itu syarat double coincidence of wants. Artinya apa? Bahasa gampangnya sama-sama pengen. Saya pengen ikan, kamu pengen kambing. Saya pengen udang, kamu pengen misalnya pengen apel gitu ya. Jadi kalau yang pengen udang nih pengen misalnya nelayan, dia punya udang, dia pengen makan apel gitu kan. Ternyata yang punya kebun apel dia nggak tertarik makan udang. Karena udang tuh bikin dia alergi gitu kan. Nah itu susah, itu nggak bisa barter kan, harus sama-sama pengen gitu kan. Saya pengen apel, kamu pengen ikan gitu kan. Kalau nggak sama-sama pengen ya nggak jadi gitu. Ya nggak jadi. Nah, itu kendala kedua dalam barter ya. Nah dalam perkembangannya karena barter ini susah diatur, susah diterapkan, makanya ada yang kedua. Walaupun sekarang masih ada ya, sedikit sekali tapi masih ada. Yang kedua ada namanya uang barang ya. Uang barang itu misalnya ada barang yang dianggap sebagai kebutuhan pokok banyak orang, itu dijadikan sebagai satuan nilai atau uang ya, uang barang. Contohnya barang itu adalah garam. Garam ini dulu dipakai hampir di seluruh orang Eropa ya. Jadi semua orang Eropa tuh kalau masak tuh butuh garam ya. Itu dibutuhkan oleh semua orang. Maka garam dijadikan satuan nilai. Misalnya saya beli apel dengan harga 1 kg garam gitu. Atau saya beli kambing dengan harga 1 kuintal garam gitu. Jadi patokannya adalah garam gitu kan. Satuan uangnya adalah garam. Nah, itu bahkan kalau kita lihat sekarang dalam bahasa Inggris itu ada, dalam bahasa Inggris kalau kita lihat gaji itu atau upah itu bahasa Inggrisnya adalah salary. Salary itu dalam di kalau kita runut ternyata berasal dari kata-kata salt. Salt itu artinya garam. Jadi dulu juga menggaji karyawan di Inggris itu menggunakan garam ya. Terus selain garam juga ada coklat ya. Coklat di Afrika sama di India ya. Ini pakai coklat ya. Pakai coklat karena itu merupakan kebutuhan ini ya, pokok ya. Ada juga kalau di Indonesia tuh pakai rempah sama beras. Di Jawa dulu pakai beras karena itu adalah kebutuhan pokok ya. Namun kendalanya kalau beras sama rempah ini itu cepat busuk ya. Jadi kalau kayak ya nggak tahan lama karena dia barang ya. Nah, barang kalau ditumpuk-tumpuk gitu kan, numpuk garam banyak di rumah buat apa gitu kan. Beda kalau kita numpuk uang sama numpuk emas sama numpuk garam di rumah. Nah, itu kan busuk ya. Jadi uangnya nggak berlaku lagi, udah banyak ngumpulin garam, tiba-tiba pas kita butuh untuk beli sesuatu dengan garam itu garamnya udah busuk, udah banyak apa tuh rayapnya segala macam ya. Nah pecahannya juga susah, dan yang paling menjadi kendala adalah uang barang ini hanya berlaku di daerah tertentu. Tadi kan kalau garam kan di Romawi,
coklat di Afrika sama India. Artinya kalau kita jualan beli sesuatu di India dengan garam tuh nggak bakal laku gitu, ya nggak bakal laku karena di sana pakainya coklat gitu. Oke, jadi nggak global gitu. Nah, yang ketiga adalah uang logam. Uang logam inilah yang dinilai adalah uang yang benar-benar uang gitu ya. Bahkan dalam teori ekonomi sekarang pun diakui uang logam itu yang berdasarkan dari emas dan perak itu sebagai uang yang benar-benar full bodied, bahasanya itu full bodied money. Uang full gitu, uang murni gitu kan. Jadi secara ekonomi, secara teori ekonomi konvensional pun mengakui bahwasanya yang benar-benar uang itu adalah emas dan perak ya, atau dalam bahasa kita dinar dan dirham. Kan mereka membahasakannya dengan bahasa full money, full bodied money, ya, seperti itulah, sama-sama. Nah, lalu dalam perkembangannya, ketika pertama kali emas dan perak diciptakan, itu bukan kalau menurut sejarah emang bukan dari dunia Islam yang pertama kali mencetaknya, dari Yunani pertama kali mencetak uang itu emas dan perak yang dalam bentuknya koin. Nah, dalam perkembangannya ternyata emas dan perak ini dicampur karena jumlah emas dan peraknya berkurang. Nah, berkurang di suatu daerah, misalnya ternyata ada perang gitu, banyak emasnya pindah ke daerah lain karena beli senjata segala macam. Akhirnya agar bisa tetap dipakai uang logam ini, emas yang ada di daerah tersebut atau di kerajaan tersebut dicampur dengan bahan lain seperti tembikar, seperti perunggu, dihias dengan keramik, dicampur dengan aluminium segala macam ya. Artinya kadar emasnya berkurang karena dicampur dengan jenis logam yang lain ya. Nah, pada saat itu tidak ada pencetak uang ya, kecuali kerajaan ya, kerajaan yang mencetak uang seperti itu. Jumlahnya terbatas dan secara teori juga sulit diangkut dalam skala besar gitu ya. Jadi agak susah menyimpannya di bank gitu kan. Kalau dibawa di tengah jalan takut dirampok orang gitu bahasanya gitu ya. Dan akhirnya yang keempat adalah ada namanya uang kertas. Uang kertas ini adalah awalnya gini. Jadi biar tahu sejarahnya ya, uang kertas ini nggak ujuk-ujuk timbul ya, nggak ujuk-ujuk muncul gitu kan. Sejarahnya adalah pada waktu itu orang punya emas dan punya perak, tapi takut bawanya kemana-mana gitu kan. Akhirnya dia naruh ke suatu tempat untuk menyimpan emas dan peraknya. Katakanlah dalam tanda kutip itu adalah bank. Ya, bank itu diambil dari bahasa Prancis ya. Nanti ada videonya, nanti saya jelaskan. Jadi artinya bangku dalam bahasa kita tuh, di dalam bahasa Indonesia disisipkan menjadi bangku meja nih ya, bangku meja. Jadi dia hanya punya bangku sama meja gitu. Bank itu asal mula sejarahnya punya bangku. Nah, bank itu dia memberikan cek. Bank cek kan, bank cuek. Nah, bank cuek ya, bank cek gitu kan. Jadi bank itu kan ada, makanya ujungnya K kan. Ujungnya K. Jadi dia memberikan cek. Jadi orang yang duduk di bangku itu memberikan cek kepada orang yang naruh emas di situ. Jadi ada orang naruh emas dan perak, terus diberikan cek. Cek apakah itu? Cek itu adalah kwitansi kepemilikan emas dan perak. Jadi ditulis dalam cek itu bahwa atas nama ini dia punya emas sebanyak 1 gram gitu kan, sebanyak 2 gram, 3 gram segala macam ya. Nah, jadi ketika dia ke pasar, dia cuma bawa cek itu aja, ditransaksikan ke orang. Ini saya punya uang sini, kalau kamu mau ini ambil emasnya silakan ambil di bank nih ceknya. Itu kan. Nah, dia jual beli dengan kertas itu, dengan kwitansi itu. Awalnya seperti itu ya, karena banyak orang yang nabung di bank gitu kan. Emas atau situ, akhirnya dia jual belinya dengan menggunakan cek itu. Jadi sampai tahun 1950-an itu masih dipakai gitu ya, masih begitu. Masih ada sebagian masih bisa ditemukan ada cek-cek seperti itu. Sampai tahun 1950-an itu masih ada. Jadi setiap misalnya satu gulden atau $1 itu kan, itu mewakili berapa emas, berapa kadar emas, gitu kan, berapa kadar emas. Ada tulisannya. Nah, baru di tahun 1970 nanti ada sejarahnya ya. Nanti saya teman-teman yang akan datang deh. Nanti kita akan lihat video dulu masuk kelas, baru nanti kita bahas secara lebih seksama. Nah, nanti di tahun 1970 waktu itu ada perjanjian namanya Bretton Woods ya di Amerika. Saat itu Amerika adalah negara yang baru saja menang Perang Dunia Kedua. Nah, jadi ada efeknya ya. Jadi karena mereka baru menang Perang Dunia Kedua dan mereka
adalah negara yang paling banyak punya cadangan emas di dunia. Paling banyak cadangan emas di dunia. Ya, hampir 50% cadangan emas di dunia itu di Amerika. Ya, karena mereka menang perang. Kok bisa kayak gitu ya? Panjang ceritanya, nanti saya ceritain deh. Panjang ceritanya. Nah, akhirnya tahun 70 itu uang kertas yang dipakai itu tidak ada backup emasnya lagi. Tidak ada backup emasnya lagi. Jadi uang kertas ya kertas aja. Jadi floating money bahasanya itu, uang mengambang gitu ya. Jadi dihitung berdasarkan jumlah banyaknya transaksi. Jadi makin banyak transaksi uang kertas seluruh negara tuh makin tinggi nilainya. Dolar kenapa dia dipakai seluruh dunia? Karena pertama kali ya, dolar itu disebarkan lewat perang. Lewat perang. Jadi semuanya perang disebarkan dolar. Jadi banyak dipakai di semua negara. Yang kedua, ya, dolar juga sering dipakai ya pertama kali. Kalau negara lain kenapa kurensinya mata uangnya turun? Karena jarang dipakai ya, dipakai di negara-negara tertentu. Sama kalau rupiah, kalau dia mau naik nilainya, dia harus sering ekspor. Kita harus sering ekspor agar orang mau pakai rupiah gitu ya. Nah, makanya beda antara money sama kurensi. Money sama kurensi. Money itu kan uang ya. Kalau kurensi itu adalah mata uang. Jadi yang kita pegang sekarang, yang kita pakai transaksi dalam kehidupan sehari-hari sekarang adalah kurensi. Artinya adalah mata uang ya. Jadi bukan uang, tapi mata uang. Nah, ini juga yang paling rentan dalam sini adalah monopoli kekuasaan ekonomi ya. Nah, karena ini mencetak uang ya. Amerika adalah satu-satunya negara yang bebas mencetak uang. Satu-satunya negara yang bebas mencetak uang. Negara lain nggak bisa kayak gitu. Kalau negara lain mencetak uang, dia akan kena inflasi. Tapi kalau Amerika, itu bebas mencetak uang ya. Krisis tinggal cetak uang, gitu kan? Enak sekali kan? Jadi kayak ada monopoli kekuasaan ekonomi situ. Makanya banyak negara sekarang yang nggak mau pakai emas dalam perdagangannya. Dia pakai emas perak atau pakai transaksi. Kalau kayak euro kan dia pakai euro sama mereka kan. Orang Eropa pakai euro semuanya, nggak mau pakai dolar seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lihat beberapa fakta sejarah ya. Ternyata ada hubungan antara mata uang dan legitimasi kekuasaan. Kita lihat di tahun awal-awal kemerdekaan itu banyak sekali uang-uang yang beredar di Indonesia. Seperti ini ada zaman Jepang, ada namanya uang ini ya, uang Japan, the Japanche, the Kering and Gulden. Ya, seperti itu. Jadi ini untuk apa ya? Supaya karena yang waktu itu Gulden masih banyak berlaku, sedangkan Jepang juga pengen memasukkan kekuasaannya di Indonesia waktu itu, dicetaklah uang dengan bahasa yang mirip Belanda tapi ada bahasa Jepangnya. Terus juga ada Belanda juga mencetak setelah tahun itu namanya Dejavasci Bank. Dejavasci Bank ini adalah cikal bakal dari Bank Indonesia ya. Jadi dulu Bank Indonesia namanya adalah Dejavasci Bank. Kalau teman-teman pernah ke Museum Bank Indonesia, di situ masih ada namanya itu siapa aja gubernur Bank Indonesia. Itu masih ada orang Belanda, awal-awal tuh gubernurnya orang Belanda ya. Ada di situ. Ya. Dengan logo pemerintah saat itu ya. Ya, tokoh Batavia di saat itu ya. Tahun berapa? 1928 ya nih, tahun 1928 ya. Nah, ya ketika Indonesia sudah mulai mendeklarasikan kemerdekaannya gitu kan, Belanda nggak mau kehilangan ini ya, nggak mau kehilangan kekuasaan Indonesia. Kita kenal ya, kalau kita baca buku sejarah ada namanya apa ya, tahun 1950 itu ada operasi militer, saya lupa bahasanya itu ya. Jadi Belanda datang waktu Indonesia sudah mendeklarasikan kemerdekaannya tahun 1945, Belanda datang lagi tuh tahun 1950, tahun berapa tuh, tahun 49 ya, untuk apa tuh kembali menjadi Indonesia ya. Saya lupa bahasanya itu. Makanya terjadilah perang di Surabaya itu ya. Yang di Bung Tomo itu ya. Itu kan setelah proklamasi 1945. Nah, waktu itu Belanda juga mencetak uang lagi. Nah, mereka uniknya mereka tetap sama dengan Dejavasci Bank, tapi logonya, gambarnya adalah lambang yang sesuai dengan budaya lokal gitu kan. Jadi biar orang Jawa misalnya itu kan wayang orang ya, itu tetap menggunakan uang kertas ini gitu kan. Walaupun uang kertas ini berasal dari Belanda gitu ya. Ya. Tien itu ten ya. Tien ini bahasa Belanda. Kalau dalam bahasa ini jadi bahasa Eropa itu mirip-mirip lah segala macam. Jadi Belanda tetap berusaha mencantumkan kekuasaannya secara ekonomi dengan mencetak uang, ya, dengan mencetak uang.
Nah, terjadilah pemberontakan di banyak daerah. Jadi daerah karena merasa saya nggak mau nih pakai uang Belanda nih atau uang Jepang nih, saya bikin mata uang sendiri lah. Cuman ya karena daerah ya bikinnya ya kayak gini ya, kurang bagus ya. Jadi di Banten itu bikin uang sendiri namanya, nah ini nggak ada namanya ya. Ya tahun 47 ya, ini sudah kemerdekaan. Kita buat uang sendiri, 25 rupiah gitu kan, dengan seperti ini. Di Sumatera mereka buat sendiri gitu, uang sendiri ya, seperti ini bentuknya warna merah gitu ya. Jadi banyak uang yang berlaku dari Belanda cetak uang, Jepang cetak uang, karena orang daerah juga karena nggak mau dijajah secara ekonomi juga mereka cetak uang masing-masing gitu kan. Nah Soekarno melihat itu tuh nggak bagus, semuanya nggak bagus. Akhirnya Soekarno membuat namanya ORI, Uang Rakyat Indonesia. Uang Rakyat Indonesia ini yang ada logo Soekarno, dan inilah yang berlaku sah di seluruh Nusantara. Ya, jadi supaya jangan sampai ada perang ekonomi antara Belanda dan daerah sehingga semakin memecah ya, memecah kedaulatan ekonomi di daerah. Makanya Soekarno melihat kita butuh persatuan, yaitu persatuan dalam bentuk ekonomi. Makanya dia menerbitkan namanya ORI, Uang Republik Indonesia. Ya. Oke, selanjutnya pengertian uang ya. Ini banyak sekali yang bisa teman-teman search di Google ya. Cuma ada secara umum ada dua teori. Yang pertama adalah tradisional dan modern ya. Kalau tradisional itu alat tukar yang diterima secara umum untuk perdagangan. Jadi harus diterima seluruh orang di dunia ya. Harus diterima. Kalau nggak diterima berarti itu bukan uang. Rupiah kita diterima di Indonesia karena diakui sama undang-undang ya. Diakui sama undang-undang ya. Uang zaman dulu kan nggak berlaku lagi karena sudah tidak diakui undang-undang seperti itu. Nah, dalam teori modern, uang itu ada pengertian yang sedikit berbeda karena makin banyak kelas ekonomi yang makin beragam. Ada namanya untuk pembayaran hutang. Ya. Hutang kan macam-macam kalau sekarang ya. Ada hutang bertempo, ada hutang segala macam ya. Pembayaran kemudian barang dan jasa, ada bayar hutang. Hutang ini lebih dekat pada bunga ya. Dalam teori modern ini dengan pada bunga karena dia akan menghitung satuan bunganya seperti itu. Nah uang ini punya syarat ya, syarat ini yang paling ideal. Pertama yaitu acceptability, diterima semua orang, itu sudah saya bahas. Stability of value, nilainya stabil. Nah ini yang susah, hampir nilai kalau dia nilai uang kertas itu nggak ada yang stabil. Kalau uang kertas tidak ada yang stabil ya. Emas itu lebih stabil ya. Portability itu bisa dibagi, bisa dipecah. Dirham itu bisa dipecah ya. Ada dirham main, ada dinar 2 dinar ya, setengah dinar ya. Banyak ya. Sekarang banyak pecahannya. Nanti kita bahas di uang dalam Islam ya. Itu ada sekitar 10 pecahan uang dalam dirham itu. Ini kita akan bahas. Sama ya kayak rupiah itu kan juga pecahannya ada 1000, 2000, 5000 kan nggak banyak ya, ada 10 juga ya kalau kita itu hampir sama kayak dinar sebenarnya. Divisibility sama ya, itu bisa dibagi. Portability mudah dibawa ya, maaf ya, portability itu mudah dibawa kemana-mana. Kalau divisibility bisa mudah dibagi. Emas itu paling mudah dibagi ya, jadi logam yang paling mudah dicairkan dan dibentuk itu adalah emas dan perak. Memang secara takdir mereka memang diciptakan sebagai mata uang. Yang keempat adalah durability, tahan lama ya. Emas tahan lama itu, mau dipakai dimanapun semua orang tahu. Tapi kalau uang kertas itu nggak durable juga sih, ya. Karena makin lama makin rusak uang itu ya. Nah, uniformity itu diformalkan, artinya dia itu diakui negara tersebut ya. Uang kertas kita juga diakui negara, ya. Emas juga sebenarnya kalau di kerajaan zaman dulu juga ada logo kerajaannya gitu kan, jadi diakui oleh negara tersebut. Oke, ini ada beberapa fungsi rujukan uang. Kalau fungsinya ada 4 ya, catat aja lah. Ya, ada untuk mengukur nilai, jadi untuk menentukan berapa sih harga barang ini, berapa sih jasa kamu kalau bantu saya gitu kan. Jadi itu ada ukurnya. Oh kamu kerja di sini gaji kamu 100 juta gitu kan. Itu adalah untuk mengukur nilai. Nilai dari apa? Nilai dari pekerjaannya.
Kalau dia bentuknya barang, berarti adalah nilai dari karya orang tersebut. Dia buat kursi, dia buat nukang bangunan di rumah gitu kan. Nah, itu diberi nilai. Nilainya dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang. Medium of exchange, ya ini sebagai alat tukar ya. Kalau kita jual beli di pasar gitu kan, alat tukar. Store of value of wealth. Jadi kalau ini adalah penyimpan nilai suatu kekayaan. Jadi kalau kita punya uang di bank, maaf. Jadi bisa untuk menyimpan aset nilai ya. Jadi kalau kita meninggal gitu kan, jadi bisa dihitung nilai warisan yang akan kita wariskan itu berapa, gitu kan. Uangnya, rumah ini nilainya berapa, mobil ini nilainya berapa, setelah penyusutan berapa. Jadi menyimpan nilai, menyimpan kekayaan. Yang keempat, nah ini untuk standar untuk pembayaran yang tertunda ya. Ini lebih dekat pada bunga sebenarnya. Nah, kalau tujuannya, kalau secara ekonomi konvensional yang kita lihat di buku-buku ekonomi pada secara umum itu ada 3 ya. Ada motif transaksi, jual beli, motif jaga-jaga, itu ada menabung ya, dan investasi real. Jadi, kalau kita investasi di sektor yang real itu lebih kepada jaga-jaga ya, jaga-jaga atau motifnya jual beli. Misalnya motif investasi dalam sektor ini tanah misalnya kan itu adalah jaga-jaga ya. Di investasi ada 2, ada yang motifnya spekulasi, ada yang sifatnya jaga-jaga. Ada yang motif spekulasi, dia investasi di sektor keuangan, investasi di pasar, di perusahaan X ya, atau dia investasi buka usaha sendiri ya. Seperti itu. Kalau buka usaha sendiri oke lah, itu dagang ya. Tapi yang kurang disepakati oleh ulama di Islam telah mulai spekulasi dalam sektor keuangan ya, di pasar sekunder ya, karena spekulasi ini dalam bahasa Arabnya ya goror ya, dan goror itu dilarang dalam Islam, dalam ekonomi Islam. Oke. Nah, kalau dalam Islam ada tambahan nih, saya tambahan ya. Jadi mengajar ekonomi ini agak serem kalau kita ngajarnya nggak bener gitu ya. Kita ambil aja dari buku tanpa ada tambahan, tanpa ada arah dari yang mengajarkan itu agak bahaya ya. Jadi ada juga namanya motif berbagi ya. Jadi banyak orang ngumpulin uang itu untuk berbagi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu dia membeli surga dengan hartanya. Ya. Bagaimana cara membeli surga dengan harta? Kan ingat ya ada cerita tentang sumur Yahudi saat paceklik di Madinah. Orang nggak punya air minum, yang punya sumur hanya orang Yahudi. Jadi tawarin sama Rasulullah kepada semua sahabatnya, barang siapa yang ingin mendapatkan surga, silakan beli sumur ini. Otomatis kan waktu itu musim panas kan, sumber yang ada airnya cuma sumber Yahudi, otomatis harganya akan naik ya, karena yang butuh banyak secara ekonomi kan, yang butuh banyak barangnya cuma satu gitu kan. Sampai orang Yahudi nggak mau jual gitu kan, nggak mau jual. Saya nggak mau jual sumber ini. Tapi Utsman bin Affan karena dia pembisnis, dia pintar. Ya udahlah gini lah, kalau kamu nggak mau jual, saya beli setengah aja. Gimana semua beli setengah? Bingung kan? Jadi semua beli setengah gini kata Utsman, gini aja. Jadi sehari kamu pakai, sehari saya pakai gitu kan. Artinya saya beli setengah gitu. Oke kalau gitu. Nah, ketika dia setelah beli sumur itu setengah gitu kan, ternyata pas di hari Utsman bin Affan, semua orang disuruh ngambil sumur air itu gratis. Ambil air gratis sebanyak banyaknya untuk kebutuhan 2 hari gitu kan. Artinya orang ketika bukan harinya Utsman bin Affan, mereka sudah terpenuhi kebutuhan airnya gitu kan. Makanya saat itu orang Yahudi merasa rugi gitu kan. Dia merasa rugi karena pas hari dia nggak ada orang yang mau beli air di tempat dia, karena sudah dapat gratis semua dari Utsman bin Affan. Nah, itu motif berbagi ya. Ada juga motif beribadah. Jadi ada orang ngumpulin uang ya untuk bangun pesantren, bangun masjid gitu kan. Banyak ya di masjid yang ngumpulin itu ya. Motifnya mencari pahala gitu kan. Ya, selanjutnya nah ini penting materi kita. Jadi JUB ini adalah istilah yang umum dipakai dalam ekonomi. JUB itu adalah jumlah uang beredar. Nah, ini kita lihat di atas adalah uang secara umum. Uang secara umum dibagi lagi menjadi 3, yaitu uang barang, uang logam, dan uang kertas, token money. Nah, uang kertas, kita bahas nih ya. Token money, ada istilah namanya token money sama full bodied money ya. Kalau token money itu artinya adalah
nilai yang ada pada lembaran uang itu lebih besar daripada nilai pembuatannya. Katakanlah gini, ada uang 20.000 ya. Uang 20.000 yang warna hijau itu biaya cetaknya satu lembarnya itu paling cuman 750 perak. Artinya apa? Nilai yang ada di atas uang itu kan 20.000 ya. Otomatis itu lebih besar daripada biaya cetaknya. Nah, itu disebut dengan token money. Ya. Ada juga namanya full bodied money. Ini saya bilang tadi adalah nilai yang tertera di atas uang tersebut sama dengan biaya cetaknya. Ya, biaya cetaknya. Misalnya nilai dalam emas ini adalah dalam koin emasnya adalah 4,25 gram. Harganya rupiahnya berarti sekitar 4,5 juta gitu kan. Ya. Berarti yang segitu. Jadi nilainya sama antara ininya cetaknya sama yang tertera di situ. Ya, itu disebutnya full bodied money. Dan ternyata nggak cuma uang kertas yang token money ya. Uang logam pun juga ada yang token money. Maksudnya uang logam itu kayak uang logam pecahan 1.000 ya. Uang logam pecahan 1.000 coba teman-teman lihat. Yang kecil itu biaya cetaknya paling cuma 500 perak ya, 500 perak. Tapi dia nilai di atasnya 1.000 rupiah, gitu kan? Ya. Karena dia bukan emas ya, dia mungkin cuma besi sama aluminium gitu kan. Besi sama aluminium. Nah, full bodied money, token money, uang kertas, uang kertasnya emang asal dari bank ya, uang kertas negara ya. Uang kertas negara tuh kayak ini ya, ada kayak apa namanya tuh kayak surat utang segala macam ya. Uang kertas bank itu juga seperti uang kita pakai sekarang ya. Nah, semua ini menjadi satu satuan, menjadi bagian dari uang kartal. Apa itu uang kartal? Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Disebut dengan uang kartal. Nah, selain uang kartal, ternyata juga ada namanya uang giral. Apa itu uang giral? Nah, uang giral ini adalah kalau saya bilang adalah uang yang nggak ada. Nggak ada fisiknya gitu. Uang yang nggak ada fisiknya. Tapi ada dalam sistem perbankan. Kok bisa gitu? Jadi gini, logikanya gini. Teman-teman misalnya minjam uang di bank 100 juta. Ya, minjam uang di bank 100 juta. Nah, terus ketika minjam uang di bank, dibilang sama bank, nanti kamu harus cicil uang segini ya. Cicil uang segini, sebulannya sekitar 2 jutaan gitu kan. Harus cicil sebulan 2,5 juta gitu kan. Ternyata ketika di total, jumlah cicilan kita totalnya adalah 150 juta, katakanlah gitu ya. Jadi ada tambahan bunga 50 juta. Tambahan bunga 50 juta ya. Nah, tambahan bunga 50 juta inilah itu yang disebut dengan uang giral. Uangnya belum ada, tapi dalam sistem perbankan sudah tercatat akan ada piutang sebesar 50 juta rupiah. Dan ini dilaporkan ke Bank Indonesia menjadi bahan tambahan Bank Indonesia untuk mencetak jumlah uang beredar. Ya, jumlah uang beredar di bawah ini. Ya. Padahal uangnya belum ada gitu kan. Nah, sebenarnya ini nih yang bikin inflasi saya. Karena uangnya belum ada, karena gini ya. Uangnya kan belum ada. Jadi tapi udah cetak duluan gitu ya. Belum ada orang, nggak tahu orang yang minjem itu mau berhasil, mau sukses kan, kalau dia untuk usaha kan belum tentu uangnya akan kembali semuanya. Nah, intinya seperti itu. Itu uang giral ya, uang giral. Ini ada hukum namanya hukum Gresham's Law dalam ekonomi. Bad money drives out good money. Artinya adalah uang yang jelek. Uang yang jelek itu apa? Uang kertas, uang emas, perak yang campur dengan tembaga dan segala macam turunannya. Itu akan mengeluarkan atau akan menyisihkan uang-uang yang baik. Uang-uang yang baik itu apa ya? Emas, perak. Itu benar-benar uang ya. Jadi kalau ada uang yang buruk itu akan menghilangkan uang yang bagus dari sirkulasi. Karena uang yang bagus ini kan semakin sedikit dan orang lebih gampang mencetaknya pakai uang yang jelek gitu kan. Uang yang jelek ini akan bertahan di sirkulasi masyarakat. Uang yang bagus itu hanya tidak akan bertahan, hanya dimiliki sebagai orang sebagai investasi. Seperti itu. Ini sama kayak kalau kita lihat di sosial media tuh, kalau sudah mulai banyak tuh ada postingan tertentu ya, sudah banyak orang yang komen yang jelek gitu kan,
orang yang komennya bagus, yang berakal gitu, orang yang punya yang baik lah gitu kan, tentu akan menghindar. Udahlah, males saya komen di sini, nggak mau komen lagi orang yang baik gitu. Jadi tinggallah orang-orang yang jelek. Jadi kalau udah banyak yang komen-komen jelek gitu kan, ya yang bagus-bagus males itu. Udah nggak mau nanggepi lagi lah, gitu, capek. Nah, selanjutnya kebijakan moneter. Nah, bagaimana kebijakan moneter bekerja di seluruh negara? Adalah, kalau secara definisi, adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang. Ya, kan saya bahas ya, berapa jumlah uang yang harus dipasok, dicetak. Jadi nggak cuma pasokan garam, pasokan. Ini Bank Indonesia ini ngerti kerjaannya ya. Kalau orang masuk, kalau di daerah kan kita masuk kelapa sawit, masuk karet, masuk apa ya, pinang gitu kan. Di Jambi ini kan, ini masuk uang Bank Indonesia tuh, luar biasa ya, dia masuk uang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi masuk uang tuh nggak sembarangan ya, nggak sembarangan, nggak bisa terlalu banyak, nggak bisa terlalu dikit. Kalau dia terlalu banyak, dia akan menyebabkan inflasi. Makanya inflasi itu apa sih? Inflasi itu harga akan naik karena uang terlalu banyak. Gampangnya gini, secara ekonomi, sesuatu tuh kalau banyak itu pasti akan murah. Rambutan kalau lagi musim akan murah, durian kalau musim juga akan murah, tapi kalau lagi sedikit dia akan mahal. Jadi gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak, uang tuh juga akan murah. Maksud murah tuh apa? Artinya nilai uang tuh turun. Seperti saya bilang tadi kan, dulu harga bakso 500, sekarang harga bakso 15.000. Artinya apa? Baksonya sama, uangnya turun nilainya. Jadi dulu bakso itu bisa dihargai 500, sekarang karena nilai uang itu turun, karena inflasi yang sudah lama bertahun-tahun, jadi nilainya turun menjadi 15.000. Jadi 15.000 itu turun ya. Karena baksonya sama tapi uangnya makin naik. Kita nggak tahu, mungkin 10 tahun yang akan datang harga bakso bisa sampai 30.000 mungkin ya. Karena uangnya terus turun gitu kan. Nah, itu harus dikendalikan sama Bank Indonesia. Ya. Yang kedua adalah pengangguran. Pengangguran itu kalau dia mencetak uang terlalu sedikit itu akan menyebabkan pengangguran. Kenapa? Karena kalau uang yang dicetak terlalu sedikit ya, artinya tidak banyak uang yang beredar. Orang nggak bisa usaha, nggak bisa minjam uang gitu kan. Artinya banyak orang yang nggak bisa bekerja. Nah, harus hati-hati. Yang ketiga, sangkut pautnya dengan mata uang di luar negeri ya. Karena kita ini dalam ekonomi global ya, ada hubungannya dengan luar negeri. Kita harus menjaga uang itu juga jangan terlalu banyak. Jadi kalau bisa disesuaikan dengan cadangan devisa. Apa sih devisa? Setahu juga ya anak ekonomi ya, devisa itu adalah mata uang atau logam yang diakui sebagai mata uang dunia. Dalam konteks ekonomi konvensional berarti dia adalah dolar. Artinya makin banyak suatu negara mempunyai cadangan dolar, dia makin kuat ekonominya. Cina itu makin kuat ekonominya karena dia punya di brankas dia punya 2 triliun dolar ya. Artinya gimana? Artinya dia bisa aja membuat Amerika itu inflasi ya. Cina itu. Kalau seandainya dia menggelontorkan 2 triliun dolar langsung digelontorkan seluruh dunia, itu Amerika bisa inflasi tuh. Artinya nilai dolar akan turun karena terlalu banyak uang dolar yang beredar gitu kan. Itu membuat ekonomi jadi kuat. Indonesia tuh paling cuma berapa ya? Cuma 100 miliar nggak salah ya. Ya, cuma 100 miliar dolar. Kok nggak salah, 100 juta ya? Saya juga lupa tuh. Jadi saya cari lagi lah infonya. Nah, itu terkait dengan hubungan ini. Nanti bisa ditanyakan kalau kurang paham ya. Nah, yang membuat kebijakan ini di Indonesia adalah Bank Sentral. Apa itu Bank Sentral di Indonesia? Adalah Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini dia bukan semacam lembaga pemerintah lainnya ya. Dia tidak ada, kalau kita lihat di sini, dia tidak boleh ada pengaruh politik, tidak boleh ada pengaruh politik. Jadi bukan orang partai, nggak boleh orang partai. Harus benar-benar ekonom. Ya, harus benar-benar ekonom. Dia nggak mikirin pertumbuhan ekonomi, dia hanya mikirin stabilitas mata uangnya stabil gitu aja sih. Ya. Yang mikirin pertumbuhan ekonomi siapa? Kementerian Keuangan melalui kebijakan fiskal. Jadi pemerintah itu secara ekonomi punya 2 kebijakan, fiskal dan moneter. Moneter oleh Bank Indonesia, fiskal oleh Kementerian Keuangan. Ya. Nah makanya kalau di Bank Indonesia itu yang memimpin Bank Indonesia itu bukan menteri ya. Jadi kalau menteri kan di bawah presiden ya, menteri keuangan gitu kan. Tapi kalau Bank Indonesia yang memimpin Bank Indonesia itu bukan menteri, bukan direktur ya.
tapi yang memimpinnya adalah gubernur Bank Indonesia. Artinya apa? Dia semacam punya provinsi sendiri tuh di wilayah Bank Indonesia tuh. Dia punya provinsi sendiri, punya deputi sendiri gitu kan. Ya. Dan dia tidak boleh ada pengaruh politik. Jadi dia menentukan kebijakan sesuai dengan analisis ekonominya yang dia laporkan setiap bulan secara publik. Makanya kalau di website yang itu bagus-bagus ya. Analisis ekonominya bagus-bagus, laporannya bagus-bagus. Ya. Saya cukup banyak punya kolega di Bank Indonesia ya. Dan mereka rata-rata emang expert ya, pinter-pinter ya. Expert ya. Tapi tidak se-expert ya orang, maksudnya itu kalau dalam Islam kan orang yang expert itu adalah seperti kata Rasulullah kan. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas? Rasulullah menjawab, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak menyiapkan hidupnya untuk matinya. Itu orang paling cerdas ya. Karena dia tahu hidup ini sementara dan akhirat itu selamanya. Nah, itu orang paling cerdas dalam Islam ya. Jadi saya lebih cenderung lihat mungkin orang yang tahu nggak perlu banyak harta gitu kan. Dia ibadahnya rutin, ngajinya bagus, itu adalah orang yang cerdas karena dia tahu hidupnya sementara dan akhirat itu selamanya ya. Di Bank Indonesia punya titel gede segala macam, cuman ya seperti itu ya, agak resikonya tinggi, resiko akhirat kalau saya bahasakan tuh resiko akhiratnya tinggi. Resiko akhiratnya cukup tinggi ya, karena dia mau nggak mau akan ikut menentukan suku bunga. Wah, ngeri sekali itu, jadi pusat riba Indonesia kan. Ya itu ya tergantung keimanan masing-masing lah seperti itu ya. Oke, selanjutnya tapi di Bank Indonesia sekarang juga ada namanya Dewan Ekonomi dan Keuangan Syariah, DEX ya. Ada itu. Di Bank Indonesia tuh nggak cuma ada konvensional aja, juga ada bagian DEX. Mereka bikin akuntansi pesantren, bikin kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perkembangan ekonomi syariah. Mungkin teman-teman bisa akses itu. Bisa akses di sana ya. Nah, orangnya juga bagus-bagus tuh, bagus-bagus baik-baik ya. Ekonomi secara agama juga bagus mereka. Oke, selanjutnya ada kerangka kebijakan moneter. Ini saya copy dari Bank Indonesia. Jadi kalau di Bank Indonesia tuh kalau secara konvensional ada namanya program Inflation Targeting Framework gitu ya. Dia bagaimana menentukan suku bunga. Jadi mainannya adalah bunga. Jadi untuk menentukan ini bisa inflasi apa enggak dimainkan dari bunga. Jadi kalau bunga terlalu tinggi, otomatis orang yang minjam di perbankan itu turun gitu ya. Jadi banyak orang menahan uang. Kalau bunga terlalu tinggi, orang akan lebih banyak penabung daripada meminjam. Bahasanya gitu. Artinya pengangguran akan meningkat. Karena nggak banyak pengusaha yang minjam uang di bank. Logikanya seperti itu, logika konvensional ya. Tapi kalau bunganya itu kan otomatis jumlah uang beredar akan lebih banyak. Seperti itu. Jumlah uang beredar akan lebih banyak. Itu yang dimainkan adalah bunga ya. Nah, ada namanya juga selain suku bunga, ternyata juga ada namanya PUAP ya. PUAP itu namanya pasar uang atau bank. Jadi ini sebagai respon dari krisis moneter tahun 98 dulu dibentuklah PUAP. PUAP ini gunanya untuk apa? Kalau seandainya suatu bank itu kolaps, bukan kolaps sih bahasanya, kehabisan likuiditas bahasanya. Likuiditas itu apa ya? Likuiditas itu adalah dana yang siap untuk dicairkan, bahasanya gitu ya. Dana yang siap dicairkan. Jadi tiba-tiba ada orang seperti kasus 98, ada orang yang minjam gitu kan, minjam uang di bank, ternyata uangnya nggak bisa dibalikin. Ternyata di saat yang sama ada orang mau narik tabungannya nih. Wah, bank nggak ada uang ini, gimana nih? Nah, bank bisa memanfaatkan fasilitas PUAP, pasar uang atau bank. Artinya apa? Bank bisa meminjam uang dari bank lainnya. Gitu. Otomatis gini, tapi ini adalah kalau dari sisi perbankan, fasilitas yang diberikan Bank Indonesia ini sangat berat ya. Karena kenapa? Karena bunga di pasar uang atau bank sangat besar. Karena dia tahu yang minjam bank X minjam ke bank Y gitu kan. Otomatis bunga yang diberikan bank Y kepada bank X itu akan sangat besar ya. Mungkin lebih di atas suku bunga acuan ya. Makanya Bank Indonesia juga punya kepentingan untuk menentukan suku bunga daripada perbankan di pasar uang atau bank. Tapi biasanya emang lebih besar daripada suku bunga yang berlaku di masyarakat secara umum ya. Nah, kalau di bank syariah ada namanya PUAS, pasar uang atau bank syariah. Bedanya apa? Bedanya gini, pasar uang atau bank syariah nggak boleh ada akad
nggak boleh ada bunga di situ, ya jelas ya, karena ini syariah ya, nggak boleh ada bunga di situ. Dan uniknya yang seperti ini, bank konvensional itu boleh minjam uang di bank syariah, artinya bank konvensional boleh masuk ke PUAS, sedangkan bank syariah itu nggak boleh masuk PUAP. Kenapa? Karena di PUAP itu akadnya pakai bunga, ya, jadi nggak boleh masuk bank syariah. Jadi bank syariah hanya boleh meminjam uang sesama bank syariah saja, gitu ya. Selain itu juga ada fasilitas SWBI ya. SWBI itu apa? Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Itu gunanya apa? Jadi SWBI itu adalah, kalau di konvensional juga ada namanya SBI ya. SWBI itu ketika bank syariah itu punya dana menganggur. Jadi ada dana tabungan masuk ke bank syariah. Katakanlah angkanya katakan 100% gitu kan, 100%. Ternyata yang bisa disalurkan oleh bank syariah hanya 60% atau 70%. Artinya ada dana menganggur sekitar 30%. Nah, sebagian ada yang buat cadangan, nah sebagian lagi itu bisa diberikan kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia akan memberikan sertifikat uang itu, misalnya katakanlah 10% dari uang yang ada di bank itu ditaruh di Bank Indonesia. Nanti akan diberikan kembali dalam periode tertentu, dikembalikan kembali ke bank syariah plus dengan ininya bonusnya, bahasanya ya bonusnya, bukan bunga ya, bahasanya bonus. Nah, ini yang agak apa tuh ya, yang agak bingung, bonusnya datang dari mana ya. Cuma naruh uang dapat bonus gitu ya. Nah, inilah yang menurut sebagian para akademisi sebagai keajaiban dunia nomor 8 ya. Karena uangnya nggak bekerja, hanya ditaruh, tiba-tiba uang kembali dengan tambahan tertentu. Dan ini juga menurut kami ya, menurut hemat kami, ini adalah mungkin salah satu bagian dari cara untuk menyebarkan uang yang sudah dicetak oleh Bank Indonesia tadi. Ya, ada tambahan uang, mau dicetak, ditambahkan, diselipkan ke SWBI itu. Seperti itu. Selanjutnya juga ada, kalau dalam zaman keemasan Islam dulu, kebijakan moneter yang biasa ditentukan oleh Rasulullah ya tidak seribet sekarang ya, tidak seribet sekarang, ada bunga segala macam, lebih mudah ya, karena masyarakatnya lebih terdidik secara agama, jadi lebih dianjurkan untuk banyak bersedekah. Jadi jumlah uang beredar itu diratakan dengan sedekah. Jadi jumlah uang beredar atau Gini rasio dalam bahasa ekonomi, ketimpangan ekonomi itu bisa diratakan dengan sedekah. Kan banyak orang miskin, banyak orang kaya kan sekarang ini. Itu kalau di mekanisme konvensional itu bagaimana diratakan dengan metode bunga gitu kan. Kalau mau maju, kamu harus punya uang di bank, buka usaha segala macam. Tapi kalau di zaman dulu tuh nggak ada bank ya. Ya diratakan dengan sedekah. Yang punya uang kelebihan, dia punya motif untuk bersedekah, dia kasih ke orang. Ya, karena dia tahu uang sedekah yang dikasih itu nggak akan berkurang, akan bertambah justru itu kan. Sedekah, orang memulai usahanya dengan hasil sedekah itu. Atau model Islam social finance yang lain seperti wakaf ya, wakaf Utsman itu yang banyak sekali ya, ada kebun dan segala macam. Itu juga menjadi salah satu bagian yang lain. Dan semuanya pasti berhubungan dengan sektor real. Tidak ada yang investasi di pasar modal segala macam, investasi di pasar keuangan segala macam dia. Dia ada sektor realnya, ada basis realnya ya. Dengan memaksimalkan peran Baitul Mal. Nah, juga ada peran Baitul Mal di sini ya. Baitul Mal ini juga berfungsi untuk memberikan, kalau zaman Umar itu dicatat semua tuh orang miskinnya. Siapa aja dicatat ya. Bahkan ada pekerja yang sifatnya bulanan tuh kemana keliling gitu kan, nyari orang miskin. Siapa aja yang butuh bantuan. Siapa aja butuh bantuan. Itu dicatat sama negara ya, dicatat sama negara. Baitul Mal ini fungsinya banyak ya. Jadi untuk mengumpulkan semua uang-uang dari sedekah dari masyarakat. Juga ada uang, misalnya ada uang waris. Misalnya ada orang meninggal tapi nggak punya keluarga gitu kan. Nggak punya keluarga. Uangnya kemana? Diwariskan kemana? Bisa ke Baitul Mal. Hasilnya bisa diberikan kepada masyarakat. Ya. Seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai. Ya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa di chat aja ya. Di chat di grup. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Insya Allah semoga bisa tetap muka ya. Sekian, assalamualaikum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.